Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismim Fidah, NIM 230401900020 dari kelompok 5 dengan materi model-model pengembangan kurikulum. Di sini saya akan memaparkan materi poin ke-1, yaitu konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Materi yang pertama yaitu konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum menjadi pengembang pendidikan peserta didik karena suatu perencanaan menyeluruh terkait pelaksanaan pendidikan. Pengembangan kurikulum ini bersifat tidak kaku dan fleksibel. Titik tumpu pengembangan kurikulum adalah tujuan pendidikan. Selain tujuan pendidikan, pengembangan kurikulum dimulai sejalan dengan evaluasi terhadap masyarakat dan kualitas masyarakat saat itu. Pengembangan kurikulum adalah semua proses penyusunan, pengembangan, pengimplementasian, dan penilaian kurikulum hingga menghasilkan sebuah kurikulum yang baru. Materi yang kedua yaitu prinsip pengembangan kurikulum, yaitu dijadikan sebagai tanda atau pedoman yang harus dipegang dalam pengembangan kurikulum agar hasilnya sesuai dengan harapan semua pihak. Nah, dalam prinsip pengembangan kurikulum terdapat dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum tersebut terdiri dari yang pertama prinsip relevansi. Dalam relevansi tersebut terdapat dua, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Maksud dari relevansi eksternal yaitu antara tujuan, isi, dan proses yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kemudian relevansi internal, yaitu terdapat kesesuaian dan konsistensi antara komponen-komponen kurikulum sendiri yang meliputi tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan waktu, kemampuan, dan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum juga harus menyediakan ruang, yaitu ruang kebebasan untuk pendidik dalam menjalankan program pembelajarannya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Maksudnya yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran tersebut telah tercapai. Dalam prinsip efektivitas terdapat dua, yaitu prinsip efektivitas mengajar guru dan prinsip efektivitas belajar siswa. Maksud dari efektivitas mengajar guru yaitu apabila masih kurang efektif dalam mengajar, bahan ajar, maupun program, maka itu akan menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan menggunakan metode, strategi, maupun pendekatan yang sesuai dengan materi pembelajaran tersebut. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip integritas, di mana pengembang kurikulum harus memperhatikan dan mengusahakan pendidikan agar dapat menghasilkan peserta didik yang unggul, sehingga mereka memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, prinsip kelima yaitu prinsip objektivitas, di mana kurikulum harus dikembangkan dengan upaya yang maksimal untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam kebenaran ilmiah dan mengesampingkan subjektivitas, emosional, dan pengaruh irasional. Kemudian prinsip yang keenam yaitu prinsip demokrasi, di mana pengembangan kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, di mana kita harus saling menghormati kemampuan, menegakkan keadilan, menerapkan kesetaraan peluang, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Prinsip umum pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Nah, dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang khusus, di mana efisiensi termasuk dari segi waktu, tenaga, peralatan, maupun biaya. Selanjutnya yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum. Dalam prinsip khusus pengembangan kurikulum terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip tujuan pendidikan. Dalam merumuskan tujuan pendidikan harus berdasarkan pada
ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tujuan dan strategi, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu survei persepsi publik mengenai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu survei sumber daya manusia. Prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip isi pendidikan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menentukan isi kurikulum pendidikan yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu unit-unit kurikulum harus disusun secara urut dan sistematis. Yang ketiga yaitu prinsip proses pembelajaran. Nah, dalam menentukan pendekatan, strategi, metode, teknik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, pengembang kurikulum harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, apakah pendekatan, strategi, dan metode tersebut cocok digunakan untuk bahan pelajaran. Yang kedua, menunjukkan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu. Yang ketiga, berorientasi pada siswa dan guru. Yang keempat, harus dapat mendorong berkembangnya kemampuan peserta didik yang baru. Prinsip khusus pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu prinsip evaluasi belajar. Evaluasi belajar merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran karena untuk mengukur hasil belajar siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan evaluasi belajar yaitu bagaimana karakteristik kelas, usia, kemampuan kelompok yang dinilai. Yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu teknik apa yang harus digunakan dalam evaluasi belajar tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.